Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita mau mulai ibadah kita ya, yang online ini. Kak Enji akan berdoa buat mengawali ibadah kita ya. Oke, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun online. Tuhan, tolong berkati kami supaya kami bisa memuji Kau yang terbaik dan mendengar firman yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Dalam nama Yesus ya. Sama-sama ya adik-adik ya. Pujikan-pujikan ini udah lama banget nih. Udah dinyanyikan ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya. Haleluya. Iya.
Kita akan lanjutkan pujian dengan pujian yang luar biasa lagi juga. Yesus itu jagoan kita. Oh iya tuh. Yesus pahlawan kita juga ya Om. Oh iya, adik-adik mesti ingat itu lagunya itu tuh. Kita pujikan ini dengan segar ya. Adik-adik ikut gerakannya kita ya Om nanti ya Om. Iya. Kita mau gini-gini ya Om. Oh iya, ada ya itu ya? Ada. Iya. Oh iya, oke. Mari Kak Enji, kita ajak adik-adik kita sama-sama untuk meragakan gayanya ya. Oke, adik sama-sama, yuk. Ya, 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 Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Asik, asik, jos. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Ya, seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti iblis yang jahat. Ya, 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 ya. Sama-sama. Jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Asik, asik, jos. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Hey ya ya ya, hey ya ya ya, hey ya ya ya, hey ya, hey ya ya ya, hey ya ya ya, hey ya, hey ya ya ya, hey ya ya ya, hey ya ya ya, hey ya. Ya 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 ya. Sekali lagi sama-sama semua. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Asik asik, jos. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti siapa? Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Ya 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 luar biasa sekali ya hari ini. Ngas-ngasan lagi Om. Hah? Ngas-ngasan lagi Om. Iya, ya itu untuk membiasakan diri ya. Yang biasa pakai face shield ini pakai masker ya. Oke, berarti harus banyak olahraga lagi. Jogging. Jogging. Lari pagi Om. Iya. Waduh ya. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian ini. Dan mungkin adik-adik udah lama juga nih Kak, pujikan pujian ini. Kompres nih agak sedikit-sedikit. Iya, kita agak lupa ya Om, mungkin ya adik-adik ya. Ya, Kompres ngikuti Kak Enji ya. Oke ya, sama-sama kita pujikan pujian ini. Haleluya. Adik-adik bisa sama-sama pujikan pujian ini. Yang tidak tahu bisa lihat di teks ya. Yang hafal kita nyanyi sama-sama. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat
dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, semuanya sama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri berikanku. Sejauh timur dari barat, kita pujikan sama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan. Pengampunan yang kau beri. Pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat pujian yang sudah kami naikkan. Kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah habis atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan Kau akan mengingatkan kami supaya kami tidak takut di dalam menghadapi segala sesuatu.
Dan masih banyak peperangan yang kami harus hadapi, yaitu memerangi kekuatan daging kami sendiri, memerangi kuasa-kuasa kegelapan di udara. Dan peperangan yang kami lakukan bukan peperangan melawan musuh-musuh yang tampak nyata, tetapi musuh-musuh yang tidak kelihatan. Dan kami tahu Tuhan itu tidak mudah, tapi kami yakin dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan penyertaan daripada Tuhan, kami sanggup melakukan peperangan itu. Dan kami ingin Tuhan bahwa Engkau menjadi panglima di dalam kehidupan kami senantiasa, dan kami sebagai pasukan-Mu yang akan terus menjadi pengikut-Mu yang setia di dalam pengiringan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah hikmat marifat-Mu Kau buka ke atas kehidupan kami, sehingga kami boleh memahami setiap firman yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini Om Pras akan menceritakan sebuah cerita di Perjanjian Lama ya. Dan ini di studio ini. Om Pras sendirian ya. Tidak ada siapa-siapa. Jadi tidak apa-apa ya pakai lepas masker ya. Ini karena tidak ada orang ya. Ini studio sendiri ya. Oke, jadi adik-adik, Tuhan Yesus pernah mengajarkan kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Itu di perjanjian. Iya, perjanjian baru. Ternyata di perjanjian lama Tuhan tuh sudah ngajarin loh supaya kita itu mengasihi musuh kita. Luar biasa sekali. Itu di zamannya Musa ketika keluar dari Mesir ya, dalam perjalanannya Tuhan tuh selalu mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang itu apa namanya, aturan-aturan supaya orang hidup benar gitu ya. Nah, adik-adik kan juga diajarkan ya oleh Tuhan Yesus bahwa kita itu harus mengasihi saudara kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi teman kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wah, ternyata ketika Om Pras baca di Keluaran 23 ayat 4-5, cuma 2 ayat saja. Cuma 2 ayat saja gitu ya. Ceritanya tuh seperti ini. Mungkin di dalam perjalanannya Musa ya, perjalanannya Musa ya. Di setiap perjalanan itu, masuk kota, keluar kota, masuk kampung, keluar kampung, masuk desa, keluar desa, gitu ya. Nah, tentu saja ketika Musa itu dalam perjalanan di kota sana, melihat rombongannya Musa, itu anggapannya adalah musuh. Masuk di desa sana, orang-orang desa sana melihat rombongannya Musa, itu menganggap musuh. Dan di lingkupnya Musa juga, rombongannya Musa kalau masuk di tempat orang, itu juga menganggap mereka adalah musuh. Yang mungkin bisa menyerang, yang mungkin juga bisa, ya mereka curiga lah ya, ini ada orang rombongan datang ke mana sekitar mereka gitu ya. Nah, satu waktu Tuhan mengajarkan demikian. Mereka musuh ya, mereka musuh. Mereka juga kadang menganggap kita musuh gitu ya, karena sama-sama nggak kenal gitu ya. Zaman itu seperti itu. Nah, ini Tuhan mengajarkan tentang mengasihi musuh. Satu waktu mungkin mereka bertetanggaan dengan orang lain, dengan ya bisa dianggap memang waktu itu musuh ya. Nah, tapi Tuhan mengajarkan demikian. Satu waktu ada yang kebingungan. Ada yang mukanya itu sedang bingung ya. Wah, di mana ya? Di mana ya?
di mana ya? Mungkin seperti itu ya. Aduh, piaraanku satu lembu ini hilang. Lembu ini hilang. Kemana ya? Kemana? Dicari kemana-mana. Gak ketemu-ketemu. Kemana ya? Dan tentu saja ini bisa beranggapan bahwa lembunya itu dicuri ya, sama orang. Beranggapan bahwa lembu ini mungkin diambil orang dan tidak tahu dia kalau diambil sama orang, gitu ya. Nah, Tuhan mengajarkan pada orang Israel kala itu yang dipimpin oleh Musa, ketika melihat orang itu musuh, ya, musuh itu sedang mencari lembunya, Tuhan tuh ngomong seperti ini. Tuhan bilang seperti ini ya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Wow. Miliknya musuh. Oh, lembunya di situ. Oh, oke. Ya ambil lembunya, ayo kita bawa, kita kembalikan kepada yang punya. Kelihatannya kebingungan tadi ya. Dia ambillah lembu itu walaupun musuh ya. Mungkin ada kebencian, di sana juga ada kebencian mungkin ya. Tapi tetap lembunya itu dituntun, dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, bukan wah karena dia musuh, oh enggak usah, kita simpan aja, kita sembelih, kita pakai untuk pesta pora. Wah, lumayan nih lembunya gemuk nih ya, kalau disembelih bisa buat makan satu kampung. Mungkin seperti itu ya, kalau misalnya wah musuh biarin, kalau mau melawan kita lawan, enggak seperti enggak seperti itu. Yang diajarkan Tuhan Yesus, yang diajarkan Tuhan di dalam perjanjian lama, kembalikan kepada musuhmu. Wah, jadi lembunya ini dituntun gitu ya. Dikembalikan. Weh, Pak. Kok kelihatan tadi bingung ya? Kok kelihatan tadi bingung ya? Wah, Pak, kelihatan bingung ya? Wah, caranya apa, Pak? Kan ragu-ragu ya sama musuhnya ya. Jadi ngomongnya agak sedikit terbatas-batas. Caranya apa, Pak? Wah, lembu saya hilang ini. Saya carilah itu, yang mbok tuntun itu lembunya siapa? Nah, itu makanya, Pak. Ini lembunya saya temukan di sana, Pak. Saya kembalikan kepada Bapak. Wah, mungkin bapaknya itu walaupun musuh gitu ya. Terima kasih. Sambil sedikit agak curiga. Jangan-jangan ya, beneran enggak ini mau mengembalikan ini. Padahal kalau sudah masuk ke lingkungan orang lain, lembu itu bisa menjadi miliknya. Mungkin aturannya seperti itu. Nah, akhirnya dituntun lembu itu dan orang itu menerimanya dengan baik. Wah. Jadi ada terjalin apa? Persahabatan. Walaupun musuh, tetapi dia tetap harus berbuat baik, mengasihi musuhnya, mengembalikan lembunya, mengembalikan keledainya yang tersesat. Seperti itu. Tidak cuma itu aja. Ternyata ada lagi. Yang kelima nih. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Loh, keledai itu waktu itu adalah apa ya namanya ya? Kayak alat transportasi ya. Untuk membawa barang-barang yang berat dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Nah, itu ada keledai yang dikasih muatan itu berat sekali sampai jalannya itu waduh, susah sekali gitu jalannya keledainya ini ya. Dan ketika melihat keledai itu kasihan sekali kan. Beratnya seperti itu. Itu keledai musuhnya. Dilihat. Wah, ini kasihan sekali ini keledainya nih, kasihan sekali ini keledainya. Kasihan sekali ini keledainya nih. Ya. Oke. Pak. Stop. Mungkin ajarannya Tuhan suruh menghentikan ya. Stop. Oke, kasihan keledainya. Bisa saya tolong? Gitu ya. Muatannya itu diambil separuh, digendong sama dia, dibantu sampai ke tujuannya. Jadi keledainya bawa separuh, dia bawa separuh gitu ya. Wah, bantu. Musuhnya dibantu.
Wah, dibantu mengangkut apa yang jadi keberatan dari keledai itu. Jadi kalau bebannya kan sudah diambil separuh ya, jadi agak meringankan. Nah, itu adik-adik, tadi lembu yang hilang tersesat suruh mengembalikan gitu ya kepada pemiliknya walaupun itu musuhnya. Ini juga keledai daripada musuhnya yang membawa beban keberatan dibantu untuk mengangkat sampai ke tujuan. Ajarannya Tuhan untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi musuhnya luar biasa ya. Walaupun kelihatannya sepele ya toh. Hanya karena menolong lembunya yang tersesat sama keledainya yang keberatan tadi diangkut bersama gitu ya. Tapi itu membuat dua orang, dua kubu ya, dua negara, wah itu bisa jadi teman gitu ya. Teman. Dan Tuhan mengajarkan supaya mengasihi musuhnya. Oke, jadi adik-adik, mungkin kita memang tidak bakalan mencari musuh ya. Mungkin juga ada yang memusuhi kita, tapi kita tidak tahu. Yang jelas Tuhan berpesan jangan sampai kita membenci, ya. Tapi doakan dia, kasihi dia, supaya dia juga memiliki kasih Tuhan, sehingga kita bisa menjadi sahabat lagi. Ya, kadang-kadang sahabat itu kalau sudah bertengkar malah jadi benci, terus akhirnya jadi musuh, gitu ya. Jangan. Tapi kita jalin ya dengan erat kasih kepada sesama kita. Oke, ya cuma 2 ayat ya. Jadi cepat ya. Wah, cerita seperti itu tadi gambarannya luar biasa banget ya. Adik-adik, jadi pesannya untuk minggu ini kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat cerita yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengajari kepada kami untuk mengasihi musuh kami. Dan kami tidak berharap memiliki musuh. Tetapi mungkin ada orang yang memusuhi kami pun kami juga tidak tahu. Tetapi yang jelas kami Engkau ajarkan supaya mengasihi mereka. Dan kami mau Tuhan Kau tuntun, Kau bimbing untuk Kau curahkan roh kasih-Mu kepada kami. Sehingga kami bisa mentransferkan roh kasih kami kepada mereka. Dan mereka bisa menerima kami dengan baik. Dan akhirnya kami bisa bersahabat kembali, bisa menjadi teman kembali. Dan kami tahu Tuhan itu adalah yang Kau kehendaki untuk kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk ajaran-Mu pada hari ini. Kiranya biarlah Kau terus akan membimbing kami, menuntun kami untuk menjadi anak Tuhan yang memiliki kasih yang luar biasa. Berkati kami semuanya, berkati papa mama kami, berkati teman-teman kami, lingkupi mereka dengan Roh Kudus-Mu sehingga mereka akan tetap kuat, sehat di masa-masa yang kurang baik ini. Kami bersyukur, terima kasih menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.